Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. SD 1 terusan raya barat. Nah, alhamdulillah semangat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan? Nah, alhamdulillah berarti perutnya sudah kenyang semuanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Selanjutnya kita absen. Kemarin tanggal 25 November hari apa? Ya, Hari Guru Nasional. Jadi Ibu ingin kalian absen nanti sebutkan pendapat kalian tentang sosok guru itu bagaimana. Jadi nanti disebutkan bagaimana sosok guru menurut kalian. Andika Pratama. Nah, luar biasa ya guru, terima kasih. Asrani Pamutanku, oke. Aulia Putri. Wah, sangat manis. Aduh, ibu sangat manis. Hati-hati lah datang sama. Cahya Kamila. Religius bisa. Fitra. Rajin. Alhamdulillah ibu dibilang rajin. Haimin. Tulus. Alhamdulillah, semoga amin. Hatta. Empadila. Pelindung. Nah, pelindung dari apa? Pelindung dari panas dan hujan. Ika Berbudi. Oh, terima kasih. Kevin Alvaro Rahman. Pahlawanku. Ibu dibilang pahlawanku. Grogi ibu. Muhammad Junaidi. Penyayang. Alhamdulillah ibu Junaidi disayang ibu. Naila Atila. Penuh kasih.
Naila Husta, Husnul Akhiriyah, teladan, alhamdulillah. Nurjiah, akhlak mulia, insya Allah. Zazkiyah, tangguh, berarti ibu kuat ya, tangguh ibu. Ardiansyah, terima kasih kak Ardiansyah, sama-sama. Ya, berarti hari ini semuanya hadir semua. Ya, sebelum kita belajar seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Karena kemarin hari guru, jadi hari ini kita menyanyikan lagu Terima Kasihku. Ya, silakan Fitrah pimpin kawannya di depan, yang lain silakan berdiri. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Yes. Nah, semangat semuanya. Siapa masih ingat apa materi kita kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat apa materi kita kemarin? Ya, hak dan kewajiban warga masyarakat. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh kewajiban kita di masyarakat? Ya, siapa yang memberikan contoh? Gotong royong. Ya, boleh. Gotong royong. Gotong royong apa misalnya? Gotong royong misalnya apa? Membersihkan jalan. Ya, boleh membersihkan jalan. Jadi materi kita minggu kemarin tentang kewajiban dan hak di masyarakat. Contohnya tadi gotong royong membersihkan jalan. Kalau kita gotong royong membersihkan jalan atau lingkungan, apa hak yang kita dapatkan? Apa fitrah hak yang kita dapatkan? Lingkungan jadi bersih. Ya, lingkungan menjadi
bersih. Kita melaksanakan kewajiban membersihkan lingkungan. Hak yang kita dapatkan, lingkungan kita menjadi bersih. Kalau lingkungan bersih berarti kita terhindar dari penyakit. Sekarang ibu mau bertanya, ada yang tahu bagaimana kalau di negara kita tidak ada peraturan atau hukum yang mengatur masyarakat? Nah, bagaimana misalnya kalau tidak ada peraturan? Ayo, Amel. Bagaimana Amel? Banyak kejahatan. Kata Amel, banyak kejahatan. Bisa. Bagaimana lagi Husnul? Berbuat sesuka hati. Nah, kata Unul, berbuat sesuka hati. Ya, betul. Kenapa bisa berbuat sesuka hati? Karena tidak ada yang ditakuti. Mau mencuri, misalnya mau merampok, karena kalau tidak ada hukum, tidak ada yang ditakuti. Nah, banyak nanti timbul berbagai kejahatan atau kriminal. Selanjutnya, apa yang kita lakukan dengan peraturan? Nah, kalau ada peraturan hukum negara, habis itu di sekolah misalnya ada peraturan, apa yang kita lakukan dengan peraturan? Dipatuhi. Nah, betul kata Ika, dipatuhi. Apalagi? Dikerjakan. Nah, betul, dipatuhi, dikerjakan lah. Kalau kalian mematuhi, mengerjakan, berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban bernegara. Jadi pembelajaran kita hari ini tema 4, subtema 4, pembelajaran 1, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Silakan dibuka bukunya halaman 130. Ya, buka bukunya. Sudah semua dibuka bukunya? Nah, jadi tujuan dan kegiatan pembelajaran kita hari ini lah, yang pertama nanti dengan membaca, siswa atau kalian dapat menganalisis ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks tentang masalah lingkungan, nanti ada ibu sajikan teks tentang masalah lingkungan. Kalian dapat menuliskan masalah sederhana tentang lingkungan tempat tinggal dan membuat saran penyelesaiannya yang tepat. Yang ketiga, nanti dengan mengamati gambar, kalian dapat membedakan teknik lipat dalam sebuah karya dengan tepat. Nah, yang keempat, nanti dengan mengenal teknik lipat tersebut, kalian dapat membuat karya seni origami dengan tepat. Nah, jadi kita lanjut. Sudah siap buku tulis, pulpen sudah siap? Ya, siapkan dulu. Nah, buku paket sudah. Ya, sekarang ibu bagi kelompoknya. Ibu
bagi sesuai tempat duduknya menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Andika, Ardiansyah, Aulia Putri, Naila Akila, dan Husnul Akhiriyah. Kelompok kedua ada Asrami, Haimin, Ika, Nurjiah, dan Zaskia Pertiwi. Kelompok 3 ada Kevin Alvaro Rahman, Muhammad Junaidi, Muhammad Fadila, Cahya Kamila, dan Fitra. Nah, jadi ibu bagi 3 kelompok. Ya, sekarang ibu mau coba salah satu teman kalian bacakan teks bacaan berikut ini. Dan yang lain silahkan dengarkan dan perhatikan. Nah, ayo silahkan bacakan teks berikut ini. Amel, silahkan bacakan, Amel. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira di dekat rumahku. Ada klinik dan tempat ibadah. Ya, terima kasih untuk Amel. Ya, dalam membaca teks bacaan lah kita harus memperhatikan nada, intonasi, pinggir rendahnya suara lah, dan tanda baca yang tepat. Nah, tadi Amel sudah bagus Amel membacanya. Misalnya, aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, jadi dalam membaca kita harus memperhatikan apa tadi? Memperhatikan apa? Tanda baca. Ya, tanda baca. Apa lagi, Fadila? Informasi. Ya, intonasi lah. Ya, kita lanjut. Nah, dari teks bacaan yang dibacakan kawan kalian tadi, Amel, jadi kewajiban dan hak apa yang ada pada teks bacaan tersebut? Nah, kewajiban sebagai warga negara. Nah, kewajiban apa kira-kira? Ayo, kewajiban apa? Nah, ini Belajar dan sungguh-sungguh. ya, bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Lah, kewajiban dari teks bacaan ini tadi. Nah, aku harus belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti itu masuk kewajiban. Ya, terus apa lagi? Selain belajar dengan sungguh-sungguh, apa lagi? Aulia. Menjadi anak yang sehat dan kuat. Ya, menjadi anak yang sehat dan kuat. Adakah di sini? Ayo kita cari. Menjadi anak yang sehat dan kuat. Ini menjadi anak yang sehat dan kuat. Ya, betul. Selain kewajiban dalam teks bacaan tadi juga ada hak yang sudah didapatkan sebagai warga negara. Nah, kira-kira apa haknya dalam
jalan tadi? Apa Junaidi? Tinggal di lingkungan yang aman. Ya, tinggal di lingkungan yang aman. Apalagi dia? Bersekolah dengan gembira. Ya, bersekolah dengan gembira. Tadi yang terakhir ini ada apa tadi? Hak yang kita dapatkan. Nah, di dekat rumahku ada apa ini? Ya, ada apa, Kevin? Klinik dan tempat ibadah. Ya, klinik dan tempat ibadah. Jadi itu kewajiban dan hak yang ada pada teks bacaan tadi. Nah, sekarang perhatikan teks bacaan berikut ini. Silahkan setiap kelompoknya membaca setiap paragraf. Ya, jadi bacakan setiap paragrafnya. Nah, ini ada teks bacaan ini. Nah, ada berapa paragraf ini? Ini 1, 2, 3. Ya, berarti kalian pas nih 3 kelompok. Yuk, silahkan. Paragraf pertama dengan judulnya Aja Nurjiah. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon. Rindang udara terasa sejuk dan segar. Ya, sekarang paragraf 2 lagi dari jalan sampai pulang. Arti aja. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Paragraf 3, ayo baca Fadilah lah. Dari Dayu sampai anak-anak. Dari Dayu lah sampai terakhir. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya. Sejak Dayu berdiskusi dengan teman-temannya, mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Ya, terima kasih lah sudah membacakan. Ada 3 paragraf di judulnya. Tadi apa? Lingkungan apa? Hijau. Ya, Ibu mau dulu kita tepuk dulu nah, supaya lebih semangat lagi nah. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, ayo belajar. Tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus ya. Nah, sekarang Ibu bagi LKPD. Silakan kerjakan ke kelompok. Dalam LKPD itu ada 2 lah, ada LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD 1 dari teks bacaan tadi yang kalian baca tadi. Nah, silakan kalian cari kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalah dari teks bacaan ini tadi lah. Nah, aku kembalikan lagi dari teks bacaan ini tadi. Nah, di dalam sini ada kalimat masalah dan penyelesaiannya. Nah, jadi nanti kalian tulis untuk LKPD pertama dan untuk LKPD kedua kalian cari masing-masing di
Misalnya kata kalian banyak sampah boleh, atau udara terasa panas misalnya boleh. Atau apa lagi? Nah, silahkan kalian diskusikanlah. Atau misalnya air sungai kita kotor karena banyak sampah misalnya. Pokoknya masalah yang ada di lingkungan kita. Jadi itulah untuk LKPD yang kedua, dibagi dulu. Ya, silahkan perhatikan dulu lah. Ibu mau menjelaskan lagi tentang LKPD tadi. Kan kalian disuruh di sana LKPD kedua dan pertama mencari beberapa kalimat masalah dari teks lingkungan hidup yang kalian baca itu. Ya, sekarang perhatikan dulu ke depan semuanya. Kalimat masalah adalah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan memerlukan penyelesaian solusi atau jalan keluar. Jadi dalam kalimat tersebut ada masalah yang harus memerlukan penyelesaian atau solusi. Kalimat masalah itu biasanya diawali karena adanya kalimat penyelesaian masalah diawali karena adanya kalimat masalah. Nah, tulis kalimat masalah nanti dengan kosakata baku. Kita kemarin sudah belajar tentang kosakata baku. Apa kosakata baku? Adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan atau biasa kita kenal dengan apa, Fitra? KYD. Ya, EYD artinya singkatan dari ejaan yang disempurnakan sesuai dengan tata bahasa baku atau kamus umum bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar contoh kata baku. Misalnya kita sering menyebut atau menulisnya akhirat. Seharusnya yang betul apa nih? Apa nih? Ya, akhirat pakai i lah, bukan pakai e. Nah, kalian misalnya sering menyebutnya ini apa bacaannya nih? Ini nomor 3. Nah, aktif kata Ardi. Seharusnya apa nih? Aktif pakai f bukan pakai t lah, aktif. Nah, jadi itu untuk kosakata baku. Nah, ya sekarang silahkan kalian tulis kelompoknya. Ini sudah ada lah di dalam LKPD-nya. Ya, kerjakan dulu. Ya, silakan kalian kerjakan dulu LKPD yang pertama. Kalau sudah, nanti kita lanjut LKPD kedua. Nanti Ibu jelaskan lagi untuk LKPD kedua. Sekarang kalian selesaikan dulu LKPD yang pertama.
Nah, kalimat masalahnya di sana dalam teks itu ada dua lah. Nah, kalimat penyelesaiannya ada satu. Silahkan dicari. Ya, sebagian itu sudah ada yang menulis menjawab. Sekarang perhatikan untuk LKPD kedua. Nanti Ibu presentasi kita presentasikanlah keduanya, LKPD pertama maupun LKPD yang kedua. Nah, tadi kan Ibu suruh menulis cari satu masalah tentang lingkungan, ya, tentang lingkungan tempat tinggal kalian, dan tulis cara penyelesaiannya menggunakan rumus 5W 1H. Apakah kalian pernah dengar rumus 5W 1H? Belum? Ya, belum Ibu jelaskan. Nah, rumus 5W 1H itu yang 5W-nya, W pertama itu apa nih bahasa Inggris? What, artinya apa nih? Apa. Nah, nanti dengan kalimat apa kalian catat atau tulis masalah apa yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian lah, dengan menggunakan pertanyaan kata tanya apa. Yang kedua, W kedua itu wow, artinya apa nih? Ya, siapa. Jadi nanti siapa yang menyebabkan masalah itu terjadi? Siapa yang menyebabkan? Misalnya tadi lingkungan kalian atau sungai kalian kotor atau berbau atau banyak sampah. Siapa yang menyebabkan masalah itu terjadi? Yang ketiga, why, artinya ya, mengapa. Jadi nanti mengapa masalah itu bisa terjadi. Mengapa? Misalnya kalau banyak sampah berarti kalian atau masyarakat membuang sampah sembarangan. Misalnya nantilah. Yang keempat, when, artinya apa? Ya, kapan masalah itu terjadi? Kapan mulai ada sampah misalnya? Atau sudah lama kah? Atau setahun, 2 tahun kemarin? Nah, nanti kalian tulis ya. Nah, yang kelima, W kelima, where, artinya apa? Ya, di mana masalah itu terjadi? Misalnya kalian banyak melihat sampah, apakah di rumah, apakah di sekolah, apakah di lingkungan kalian atau di sungai. Nah, nanti kalian tulis. Itu sudah 5W, sekarang 1H, H-nya itu how, artinya apa nih? Bagaimana. Jadi bagaimana masalah itu bisa terjadi. Nah, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, sekarang silakan dulu kalian diskusikan. Tentukan dulu masalahnya. Nah, ini contoh masalah lingkungan. Apa nih? Apa nih? Nah, di mana nih sampahnya? Di air sungai. Bagus tidak dilihat? Ya, sehat tidak? Nah, tidak sehat, seperti itulah. Jadi rumus 5W1H adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya dianggap sebagai dasar untuk pengumpulan informasi dalam memecahkan masalah. Ya, sekarang kerjakan KPD-nya. Ya, kerjakan. Yang pertama tadi kalian cari
LKPD pertama kalimat masalah dan penyelesaiannya. Yang kedua tadi kalian cari masalah lingkungan menggunakan rumus 5W1H. Ya. Ya, kalau sudah dapat kalian masukkan dalam kolomnya atau kalian tulis dulu di buku kalian. Nah, kalian tulis dulu. Nah, ibu mau bertanya, kalau Amel apa masalahnya Amel? Tentang apa kira-kira, lingkungan apa, tentang lingkungan atau tentang apa? Air sungai yang kotor dan berbau. Nah, kalau Amel katanya air sungai yang kotor dan berbau. Jadilah nanti kelompok Amel kalian buat menggunakan 5W1H ini tadi. Ibu contohkan misalnya masalah apa yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, maka tadi apa kata Amel? Masalah yang ada di lingkungan tempat tinggal kami adalah apa tadi Amel? Air sungai yang kotor dan berbau kata Amel. Begitu seterusnya lah. Nah, yang kedua siapa yang menyebabkan air kotor apa? Air sungai menjadi kotor dan berbau. Nah, Pemilah sekarang kelompok Nurdia apa masalahnya? Apa masalahnya? Sebagian rumput liar menutup jalan. Nah, berarti kalau kata kelompok Asran, sebagian rumput liar menutup jalan. Ya, bisa. Jadilah waktu kita kalian tadi mulai rumah ke sekolah, itu di jalan banyak rumput yang sudah tinggi, yang rumput liar yang sudah tinggi, yang hampir menutup jalan. Ya, jadi nanti dari masalah ini kalian cari masalah apa yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, masalah yang ada di lingkungan tempat tinggal kami apa tadi? Sebagian rumput liar menutup jalan. Terus kalian cari siapa yang menyebabkan itu rumput liar menutup jalan, itu siapa yang menyebabkan dan mengapa bisa terjadi, kapan itu terjadinya, di mana itu terjadi, dan bagaimana masalah atau rumput liar bisa menutup jalan tadi. Nah, jadi silakan kalian diskusikan, kalian bisa tulis dulu di buku masing-masing, nanti kalian masukkan dalam LKPD-nya. Nah, sekarang lagi untuk yang kelompok Aulia apa masalahnya? Lingkungan yang terasa panas. Nah, kata untuk kelompok Husnul, lingkungan yang terasa panas. Berarti lah ada air sungai yang kotor dan berbau, kelompok Amel. Kelompok Asran tadi rumput liar menutup jalan. Kelompok Husnul, lingkungan yang terasa panas. Ya, sekarang silahkan kalian kerjakan.
Baru terbuka tadi Pak. Baru lihat laptop Pak. Baru lihat laptop tadi terlempar tadi Pak. Habis itu masuk lagi jadi baru lihat kalau ini videonya tertutup dengan suara. Recording in progress. Ini mengerjakan LKPD Pak. Recording stopped. Recording in progress. Ya, dari masalah yang sudah kalian tentukan tadi, kalian cari penyelesaiannya menggunakan rumus 5W1H. Kemudian kelompok Amet, masalahnya apa tadi? Air sungai yang kotor, ya. Siapa yang menyebabkan? Masyarakat lingkungan tercipta. Ya, boleh. Kata kelompok Amet, masalah lingkungannya tadi air sungai yang kotor, ya. Yang menyebabkan kata kelompok Amet masyarakat lingkungan sekitar sungai, ya. Boleh. Mengapa masalah itu bisa terjadi? Nah, mengapa air sungai tadi bisa kotor dan berbau? Mengapa? Ya, silakan kalian cari penyelesaiannya. Kira-kira karena apa? Ya, kalau kelompok Aulia masalahnya lingkungan yang apa ini terasa panas. Oh, terasa panas. Ya, siapa yang menyebabkan masalah itu terjadi? Kira-kira apa jawabannya? Kita sendiri. Nah, kata Usman kita sendiri boleh. Mengapa lingkungan terasa panas? Habis itu kapan masalah itu terjadi? Dari kapan lingkungan terasa panas? Nah, di mana tempatnya lingkungan terasa panas? Di mana? Jadi silakan kalian diskusikanlah penyelesaiannya. Ya, sekarang kita sudah semuanya? Ya, kalau sudah,
Sekarang kita presentasi kelompok lah. Nah, untuk kelompok yang pertama tadi, LKPD yang pertama tadi mencari apa tadi ini? Mencari masalah yang ada dalam teks bacaan lingkungan hijau yang kalian sudah bacakan tadi. Nah, jadi di sana ada kalimat masalah dalam teks tadi dan kalimat penyelesaian masalah. Kelompok 2 maju, ya kelompok G maju persentase LKPD pertama. Ya silakan maju semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Norjia. Nama saya Usrani. Nama saya Haimin. Nama saya Ika. Nama saya Jaskia. Silakan dibaca hasil LKPD yang pertama. Jalan di depan sekolah Dayu Gersak. Di siang hari udara terasa panas. Masalah yang ada di lingkungan tempat tinggal kami. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Ya, kata kelompok Nordiah lah, kalimat masalah yang ada di dalam teks bacaan tadi. Yang pertama, jalan di depan sekolah Dayu Gersang. Nah, jalan di depan sekolah Dayu Gersang. Nah, ini ada bacaannya. Jalan di depan sekolah Dayu Gersang, itu masalahnya lah. Yang kedua, kata kelompok 2, di siang hari udara terasa panas. Nah, jadi itu masalahnya. Kalimat penyelesaian masalah, kata kelompok 2, mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Nah, ini ada bacaannya nih di paragraf 3. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mengajak apa nih? Mengajak orang tua bekerja sama. Supaya apa? Supaya lingkungan hijau, supaya tidak terasa panas. Ya, betul. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya untuk LKPD yang pertama? Ya, siapa yang mau bertanya untuk LKPD yang pertama? Ya, Unul, silakan Unul. Mengapa jalan di depan sekolah Dayu Gersang? Nah, kata Unul untuk kelompok 2 lah, kelompok 1 bertanya mengapa jalan di sekolah Dayu Gersang. Kira-kira apa jawabannya? Kelompok 2, kira-kira apa? Ayo Saskia. Karena kurang repohonan tanaman. Ya, kata kelompok 2 karena kurangnya pepohonan atau tanaman. Betul tidak? Nah, terasa gersang katanya karena kurangnya pohon dan tanaman. Itulah untuk LKPD yang pertama. Atau ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Ya, kumpul jawabannya. Nah, untuk LKPD kedua tadi kita mencari satu masalah lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian. Ibu minta kepada kelompok 3 silakan maju presentasikan hasil jawabannya. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Cahaya Kamila. Nama saya
Muhammad Fadilah. Nama saya Kevin Alfan Rahman. Nama saya Muhammad Junaidi. Jawaban kami, masalah yang ada di lingkungan tempat tinggal kami, ada sungai yang kotor dan berbau. Identifikasi masalah menggunakan rumus 5W1H. Masalah apa yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian? Masalah yang ada di lingkungan tempat tinggal kami adalah air sungai yang kotor. Siapa yang menyebabkan masalah itu terjadi? Yang menyebabkan masalah itu terjadi adalah masyarakat lingkungan sekitar sungai. Mengapa masalah itu bisa terjadi? Masalah itu terjadi karena setiap hari masyarakat membuang sampah di sungai. Kapan masalah itu terjadi? Masalah itu terjadi sekitar satu tahun terakhir. Di mana masalah itu terjadi? Masalah itu terjadi di lingkungan sungai tempat tinggal kami. Bagaimana masalah itu bisa terjadi? Masalah itu terjadi ketika setiap hari masyarakat sekitar membuang sampah di sungai. Air sungai menjadi tercemar sehingga kotor dan menimbulkan bau. Cara menyelesaikan masalah tersebut, masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya, jangan di sungai. Ya, inilah yang diidentifikasi menggunakan rumus 5W1H. Sudah bagus jawabannya. Masalahnya tadi air sungai yang kotor dan berbau. Untuk penyebabnya apa ini? Karena yang menyebabkan masalah itu terjadi masyarakat lingkungan sekitar. Nah, bisa di sungai kita itu, kalau kita lihat di pinggir sungai itu banyak sampah. Mengapa bisa terjadi? Karena masyarakat setiap hari membuang sampah di sungai. Jadi dari sekarang kalian jangan membuang sampah di sungai. Bisa kalian bakar atau kalian kuburlah, jangan dibuang di sungai. Kapan masalah itu terjadi? Sekitar 1 tahun terakhir, ya, sekitar 1 tahun lebih sudah. Sungai kita banyak sampahnya. Di mana masalah itu terjadi? Kata kelompok 3, di lingkungan sungai tempat tinggal kami. Ya, betul. Bagaimana masalah itu terjadi? Setiap hari masyarakat sekitar membuang sampah di sungai. Misalnya ada satu hari itu ada yang 20 orang atau 10 orang setiap hari membuang sampah di sungai. Nah, akhirnya sungai menjadi tercemar, kotor dan menimbulkan bau. Apalagi kalau airnya itu surut. Nah, baunya naik ke atas, baunya kemana-mana. Jadi cara menyelesaikan masalahnya, kata kelompok 3, masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya. Artinya pada tempatnya itu tadi jangan di sungai, jangan di sungai. Ya, adakah yang mau bertanya? Untuk LKPD yang kedua, ya boleh Ardi, silakan bertanya. Bagaimana cara memberitahu masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai? Kelompok 1 bertanya, bagaimana cara memberitahu masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai? Bagaimana ya caranya yuk? Supaya orang tidak tersinggung. Nah, tapi kita ingin memberitahu supaya masyarakat tidak membuang sampah di sungai lagi. Nah, kira-kira bagaimana kelompok 3? Ya, Ame. Bisa dengan menggunakan kalimat ajakan atau saran yang santun dan sopan. Misalnya, ayo membuang sampah di tempatnya. Nah, ya kelompok 1, kata kelompok 3 bisa menggunakan kalimat
saran atau kalimat ajakan yang sopan. Misalnya apa tadi? Misalnya, oh ayo membuang sampah pada tempatnya. Ya, boleh. Kira-kira apa lagi jawabannya? Membuang sampah pada tempatnya atau kita menjaga kebersihan. Mulai dari mana? Bisa mulai dari diri sendiri. ya, bisa mulai dari diri sendiri dulu lah. Nah, baru kita beritahu keluarga kita. Ada adik, ada kakak, atau ada mama atau apa misalnya. Tidak apa-apa. Nah, kalau membuang sampah di sungai nanti kalian ambil sampahnya langsung kalian kubur atau kalian bakar sampahnya lah. Nah, kalau bisa juga dijadikan pupuk. Nah, nanti orang tua kalian daripada dibuang di sungai, mama, abah, kata bapak ibu guru, sampah bisa dijadikan pupuk. Nah, nanti kalian bisa itu ajak orang tua kalian membuat pupuk. Ya, ada lagi yang ditanyakan untuk LKPD kedua? Kalau tidak ada, silakan duduk kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk nomor 3. Ya, sudah bagus jawabannya lah. Ya, silakan dikumpul kelompok tadi. Siapa yang belum ya kelompok akhir dikumpul ke depan LKPD yang kedua. Ya, diulangi lagi ya dari hasil diskusi dan presentasi kalian. Dapat Ibu ambil atau dapat kita simpulkan bahwa ketika ingin membuat kalimat penyelesaian masalah, maka gunakan atau sampaikanlah menggunakan kosakata baku dan sopan serta menggunakan kalimat efektif sehingga orang lain mudah memahaminya, seperti kelompok Amel tadi. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan dan penyelesaiannya itu kita bisa menggunakan rumus 5W1H tadi sebagai dasar untuk mengumpulkan informasi dalam menyelesaikan masalah. Paham? Nah, kurang semangat. Paham? Ya, itu semangat. Nah, perhatikan cara membuat topi. Tadi kan kelompok siapa tadi masalahnya? Udah apa lingkungan terasa panas, kelompok Husnul atau kelompok Jiah tadi? Kelompok Husnul. Kalau udah panas, lebih baik apa? Kita bisa membuat topi untuk melindungi kepala. Lihat, perhatikan cara membuat topi di bawah ini. Nah, katanya Dayu menggunakan buku. Selain buku, di rumah itu bisa kertas yang tidak terpakai, misalnya kertas koran, kertas kalender atau almanak lah. Nah, kertas karton bisa. Yang pertama, ambil selembar kertas apa saja bisa. Lipat kertas menjadi 2 bagian. Nah, sisi yang terbuka berada di bawah. Lihat ini. Nah, kan yang berkertas dilipat 2 bagian. Yang nomor 3 ini sisi yang terbuka berada di atas. Habis itu lipat ujung kanan kiri ke tengah. Kan ujung kanan kiri itu dilipat ke tengah seperti membuat kapal lah, perahu. Lalu tekan membentuk segitiga. Ini segitiga. Lipat kertas kedua sisi, nih dilipat. Nah, bagian bawahnya lah ke atas, lalu tekan dan buka. Ya, Ibu mau siapa yang mencontohkan ke depan, nanti Ibu bimbing. Ya, siapa yang mau mencontohkan ke depan? Aslan mau Aslan? Ayo.
Yang mau maju Ardi maju yuk. Nah ini kertasnya, nanti ibu cara membuatnya nanti ibu bimbing ibu Padahi. Nah perhatikan kawan kalian lah, katanya tadi lipat kertas menjadi 2 bagian ya, silakan dilipat seperti ini ya. Ya ditekan dulu, nah ditekan. Di mana ya kita membuatnya supaya nyaman lah. Nah, di sini membuatnya sini Ardi. Nah, habis itu lipat ujung kanan dan kiri. Nah, lipat ujung kanan dan kiri buat seperti ini. Nah, lipat ujung kanan dan kiri. Nah, bagus Raffi. Lipat ujung kanan dan kiri membentuk segitiga. Lipat kedua sisi bagian bawah. Nah, lipat kedua sisi bagian bawah. Nah, balik lagi. Ya, sekarang dibuka. Nah, buka. Nah dibuka, jadi topi supaya tidak panas ya, ibu cocokkanlah dengan Ardi. Nah jadi topinya, jadi ada topi ya, jadi topinya ini yang dimaksud. Nah seperti membuat perahu, seperti ini topinya, silakan duduk Ardi. Bisa semua yang buat ini, bisa? Ya kalau bisa nanti kalian buat di rumah lah. Nah besok bisa dikumpul. Silakan kalian pasang, kalian beli tali ujungnya. Nah, nanti sekolah kalian pasang supaya tidak kepanasan. Mudah. Ya mudah. Nah, lanjut. Ya, untuk mengetahui pemahaman kalian, kita kerjakan LKPD ya. Supaya lebih semangat kita menyanyikan yuk pelajar Pancasila dulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global. Ya, semangat semuanya. Kita kerjakan LKPD. LKPD ini kerjakan per individu. Nah, kerjakan masing-masing. Jangan berkelompok. Ini masing-masing. Silakan kalian baca, kalian pahami. Jangan cuma dibaca, dipahami soalnya. Nah, itu apa tuh disuruhnya apa? Disuruhnya menyilang. Jangan lupa tulis namanya. Ya, tulis namanya. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit. Itu soalnya mudah aja.
Ya kalau ada yang sudah silahkan dikumpul. Nah, silahkan. Ya kalau sudah semua, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bersama-sama. Yang pertama, kita tadi belajar tentang kalimat masalah adalah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan memerlukan penyelesaian solusi atau jalan keluar. Kosakata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau apa tadi Y, D ya. Terus kita tadi mencari masalah dan solusinya menggunakan rumus 5W 1H. Apa 5W tadi? What. Yang pertama artinya apa? Yang kedua artinya siapa. Yang ketiga why artinya apa. 4 when. Apa when? Apa. Where di mana. Dan haknya itu satu haknya how artinya bagaimana. Nah, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu ingatkan lagi untuk selalu mengerjakan kewajiban kalian di rumah, terutama kewajiban sebagai berbangsa dan bernegara, termasuk tadi menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih. Untuk pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya yaitu kewajiban dan hak menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana menjaga kesehatan tubuh? Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekarang Ibu ingin tahu dulu nih bagaimana perasaannya hari ini? Sedihkah, senang, bosan atau seperti apa? Senang, alhamdulillah senang. Kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik dari awal sampai akhir, merasa senang. Sekarang Ibu mau membagikan lewat atau hadiah. Angkat tangan yang mau hadiah. Semuanya mau, semuanya senyum ya. Ibu bagikan hadiah. Kira-kira apa hadiahnya yuk? Jeng-jeng, apa hadiahnya? Ada buku hadiahnya kan? Nah, Ibu bagi hadiah dulu. Warna hijau untuk laki-laki dulu. Nah, kalau perempuannya suka warna pink. Tapi nanti ada juga sisanya ya. Nah, hijaunya cuma satu pada Bapak. Ini lain, yang ada campurannya hijau sama. Nah, kalau kalian semangat
kemudian nanti pertemuan selanjutnya. Ya, silakan dirapikan bukunya, letakkan dengan lemari. Ya, buku tulisnya masukkan dalam tas, buku paketnya. Ya, silakan diletakkan ya di tempat ini. Di sini. Silakan ibu semuanya, kita baca doa sudah belajar, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita garis dulu sebelum pulang. Di sini barisnya di dalam seperti biasa. Ya, laki-laki sebelah sini.